Jadi kita lihat ya sekarang yang bagian materi berikutnya. Jadi ini kita lihat yang terkait dengan evaluasi. Mmm, Evaluasi ini di sini ada 4 hal yang akan kita bahas. Jadi kita lihat, kaitannya dengan usability dari sebuah user interface ya. Jadi mengevaluasi user interface dan fungsionalitas dari sistemnya ya, kalau lihat di poin, yang ada. Jadi ada 2 hal. Lalu di mana sih dilakukan evaluasi tersebut gitu ya. Ini bisa semacam di lab, di laboratorium, atau mungkin, eee, langsung kita ke lapangan yang field ini misalnya SIA. Kita evaluasi langsung misalnya di ruangan DAAK gitu ya. Nah itu masuk ke bagian field. Atau misalnya kita bisa juga berkolaborasi dengan pengguna. Jadi pengguna langsung itu dia menggunakan aplikasinya di mana gitu. Nah, lalu yang terkait dengan evaluasi itu sebetulnya apa sih yang, dilakukan? Ya, yang dilakukan sebetulnya itu evaluasi dari sisi desain dan bagaimana dia membuat implementasi. Nah, kemudian yang harus dipertimbangkan bahwa kita harus tahu, eee, evaluasi itu terjadi eee, terjadi di dalam semua tahap ya, dalam siklus hidup desain. Jadi bukan berarti kita membuat desain lantas ada tahapan-tahapannya kemarin ya, kemudian kita implementasi dan hasilnya dievaluasi. Nah itu, di dalam konsep itu tidak seperti itu. Jadi itu dilakukan ya di, semua tahap siklus hidup desain. Jadi tidak dianggap sebagai fase tunggal dalam proses desain ya. Jadi idealnya tuh tidak seperti itu. Nah, evaluasi ini harus terjadi di seluruh siklus hidup desain. Itu kan kemarin ada tahapan-tahapannya, makanya kalau kita lihat di gambar grafiknya itu selalu ada, eee, panah yang mengarah ke proses sebelumnya gitu ya. Jadi dia prinsipnya evaluasi itu selalu terjadi di semua tahap. Lalu di sini dikatakan bahwa kita harus tahu teknik-tekniknya di sini ya, bagaimana prinsip, evaluasi yang harus dilakukan dan tekniknya. Ini terkait dengan kemarin kan ketika kita, mengevaluasi sebetulnya orang mengembangkan teknik prototyping gitu ya, sehingga kita tahu nih kira-kira seperti apa desain yang akan dibuat. Nah, prototyping kemarin ada beberapa teknik kan, ada throwaway, ada incremental, ada evolutionary. Nah, itu sebetulnya orang mengembangkan teknik prototyping itu kaitannya dengan, eee, teknik evaluasi tadi gitu. Jadi paling tepat seperti apa nih teknik prototyping yang harus dilakukan agar hasilnya itu bisa maksimal ya desainnya. Kemudian di sini nanti evaluasi itu bisa melibatkan banyak orang, ya bisa desainer, bisa expert. Sebetulnya kalau di beberapa konsep di bagian, materi hari ini, dia sebetulnya lebih mengarah ke desainer yang melakukan evaluasi, eee, expert yang melakukan evaluasi. Jadi kalau desainer itu sebetulnya asumsinya tidak dilibatkan langsung, karena ya namanya desainer dia membuat sesuatu pasti asumsinya oleh, desainer tadi dianggap desainnya sudah baik gitu. Nah, tetapi kalau expert kan dia bisa melihat nih sisi kekurangannya dari interface itu apa gitu. Jadi yang ditekankan sebetulnya orang yang tidak terlibat langsung ya. Nah, kalau pengguna itu malah beda lagi ya sebetulnya. Pengguna itu nanti pengukurannya ada di paling belakang. Jadi masalah desain sebelum aplikasinya betul-betul jadi dievaluasi itu oleh expert. Nah, kalau, end user itu nanti terkait dengan seperti apa nih aktualnya dari sistem yang, eee, berjalan tadi gitu. Nah, berikutnya di sini ada beberapa goals yang kaitannya dengan evaluasi. Jadi di sini ada 3 poin ya, ada 3 tujuan. Jadi yang pertama kita tujuannya untuk menilai ya, sejauh mana aksesibilitas dari, mmm, sistem yang dibuat.
Jadi kalau di sini kan mengarah ke fungsi. Jadi kita lihat nih bagaimana tingkat fungsionalitas dari sistem. Itu diukur ya di dalam sistem evaluasi tadi. Lalu kaitannya bagaimana ya interface itu terkait dengan pengalaman pengguna ketika berinteraksi. Nah, itu akan ditinjau juga. Lalu nanti tujuan dari evaluasi itu mengidentifikasi masalah, ya masalah khususnya di sini masalah yang spesifik ya dari sistem tadi. Itu yang akan diukur. Jadi yang penting di sini sebetulnya apakah desain yang dibuat itu sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau belum. Ya, atau dengan kata lain, desain sistem itu harus memungkinkan pengguna untuk melakukan tugasnya menjadi lebih mudah dan membuat user interface itu ya memungkinkan pengguna dapat menyelesaikan pekerjaan gitu. Jadi UI ini harus membantu gitu ya user untuk menyelesaikan tesnya. Nah, di sini terkait dengan desain-desain untuk melakukan evaluasi, ada 3 macam nih contoh di sini. Sebetulnya kalau saya perhatikan di banyak referensi, teknik yang dikembangkan itu amat sangat beragam ya, tetapi secara prinsip ini sebetulnya hampir mirip ya. Nah, di sini contoh ada 3 pendekatan yang dibahas di textbook ya yang kita gunakan. Jadi di sini yang pertama, di sini kan tadi ada 3. Jadi yang pertama di sini ada yang namanya cognitive walkthrough. Jadi tadi ada cognitive walkthrough, ada heuristic, ada review based evaluasi. Nah, kalau yang pertama ini cognitive walkthrough, ini ada yang mengusulkan ya kalau di buku ini namanya Paulson yang mengusulkan. Dan kemudian itu hasil revisi terakhir ya Paulson nih. Nah, kalau kognitif ini kan mengarah ke panduan yang sifatnya kognitif ya. Jadi kalau kognitif ini lebih ke analisa dari expert ya untuk kaitannya dengan serangkaian tes ya yang ada di aplikasi tadi. Nah, jadi dianalisa nih kalau kita mau melakukan sesuatu nih aksi apa yang harus kita lakukan di interface tadi. Bentar ya, ada yang mau chat ini kadang suka ini melelet. Ininya apa? Kayak bisa diklik gitu, kenapa ya? Udah nih. Oke, yang sudah kembali. Jadi yang pertama yang cognitive walkthrough. Ya, jadi kognitif itu ya panduan kognitif ya. Ini kaitannya dengan analisa dari expert untuk serangkaian tes yang akan dikerjakan. Lalu di sini pengguna yang end user itu tidak diperlukan, jadi tidak dilibatkan. Lalu expert ini menempatkan diri pada posisi ya seakan-akan dia sebagai pengguna. Jadi dia melakukan langkah-langkah melalui urutan tes tadi. Jadi apa yang akan diuji, apa yang akan dilakukan itu harus dideskripsikan dulu gitu ya. Nah, expertnya yang bertindak seolah-olah dia sebagai pengguna. Nah, di sini tujuannya untuk melihat ya seberapa mudah dan seberapa jelas tujuan ya dan aksi ini kaitannya apakah user akan bingung gitu ya. Kalau misalnya melihat sebuah interface, ada nggak area yang membuat user kesulitan atau menjadi bingung? Nah, itu kan mungkin terjadi. Jadi nanti akan diukur nih, apakah sudah jelas gitu, apa yang harus dilakukan. Lalu misalnya mulai merumuskan goals-nya gitu ya. Lalu dari goals nanti asumsinya diukur apakah pengguna itu paham tidak dengan goals tadi gitu ya. Dan apakah nanti ketika kita sudah melakukan aksi, dia ngerti nggak apa yang dilakukan itu sudah tercapai gitu. Jadi kan kadang ada satu interface yang ketika kita melakukan sesuatu, kita tuh nggak menyadari bahwa itu sudah selesai gitu misalnya ya. Nah ada satu yang nggak ada feedback apapun dari sistem. Nah di sini seakan-akan diukur nih, apakah menyadari nggak apa yang sudah dilakukan gitu. Lalu
apakah goals-nya itu sudah tepat nggak seperti yang diharapkan? Nah, itu dievaluasi. Jadi ketika mengevaluasi ada poin-poinnya nih, apa yang akan diuji. Sebetulnya nanti mungkin diambil dari fungsi yang utama dulu gitu ya untuk diuji. Lalu mungkin apa yang paling penting dari produk tadi itu yang kita pilih untuk diuji prioritas pertamanya. Nah, kemudian expert tadi ya bertindak seolah-olah dia sebagai pengguna. Eee, kita tetapkan nih gitu ya, aksi apa yang akan dikerjakan, atau goals apa yang akan kita capai. Nah, kemudian orang melakukan ya serangkaian aksi. Nah, nanti mungkin dari aksi tadi ketika kita melakukan itu kan bisa jadi langkahnya tidak tidak sekali klik selesai, mungkin ada beberapa step yang kita lakukan. Nah, kalau sudah seperti itu nanti akan diukur nih, apakah setiap langkah itu berkontribusi nggak untuk mencapai tujuan. Jadi misalnya ada untuk mencapai goal itu kita harus melakukan beberapa proses. Nah, apakah proses itu sudah cukup mewakili atau malah misalnya bisa kita buat menjadi lebih simpel ya di dalam suatu interface tadi. Nah, itu harusnya diukur. Termasuk misalnya ketika orang mungkin ada kesulitan ketika kita melakukan tindakan, ya bisa jadi hal itu terjadi ya. Kalau misalnya, ya walaupun, ada misalnya ketika satu aplikasi ya kita harus menekan tombol key tertentu misalnya ya, dia biasanya aplikasi game dia menggunakan, fungsi-fungsi yang tidak tidak standar, kan ada nih dia tidak memperhatikan hal seperti itu. Sehingga ketika orang melakukan, contoh nih kalau, eee tindakan yang mungkin kita agak ribet. Kalau saya menggunakan, Firefox ya, nanti di situ ada fungsi yang Control Shift M. Nah, kalau Control Shift M, saya kan nggak mungkin menggunakan satu tangan bisa sih, cuman agak ribet. Kalau Control Shift itu kan ada kalau kebetulan di laptop saya ada di sebelah kiri ya, Control Shift. M itu posisinya cenderung mengarah ke sebelah kanan. Jadi kalau misalnya saya menekan itu bareng-bareng ya, Eee, paling paling mudah saya menggunakan 2 tangan gitu. Jadi kalau mungkin tangannya yang jangkauannya yang lebar pakai satu tangan juga bisa. Nah, tetapi kan, fungsi-fungsi seperti itu pun juga sebetulnya, tidak semua orang cepat familiar gitu ya. Kadang kan Control Shift M itu kan ditekan bareng-bareng. Nah, mungkin kalau orang awam butuh adaptasi. Nah, mungkin ada tindakan nggak misalnya yang menyebabkan orang kesulitan secara fisik? Jadi sebetulnya yang dianalisa itu tadi, apa goals-nya, apa task-nya, apa aksinya gitu. Satu task ini kan bisa dibagi ke dalam beberapa sub-task gitu kan. Nah itu baru, dianalisa. Misalnya kita mau mau mengetik nih, mau mengetik menggunakan sebuah aplikasi semacam Word. Nah berarti kan ditentukan nih, goals-nya mau mengetik ya. Lantas apa yang dilakukan? Nah itu kan terdiri dari beberapa sub-task gitu ya. Ada kumpulan aksi-aksi, oh saya harus new dokumen gitu ya. Kemudian apa icon yang harus saya pilih gitu. Lalu, kita harus pindah-pindah ngegeser mouse ke tab mana. Nah itu kan sebetulnya tadi kaitannya dengan user interface tadi. Nah, kalau berdasarkan saran dari buku ya, expert yang dilibatkan itu kalau misalnya walkthrough ada berdasarkan pengalaman orang mengembangkan aplikasi, itu biasanya paling enggak 3, 4 expert itu yang dilibatkan. Mungkin itu tergantung dari skopnya juga ya, kalau aplikasi yang besar itu katanya sampai 5. Nah, Pak, 5 expert pun itu tidak bisa menjawab semua evaluasi terkait dengan user interface. Jadi paling enggak, cuman 75% katanya dari sebuah produk itu bisa dievaluasi ya dengan melibatkan 5 expert. Kalau di buku disarankan 5, ada yang menyebut 3 atau 4 expert yang digunakan untuk melakukan evaluasi. Jadi apa yang dilakukan ya kita harus bikin list-nya, apa yang mau kita evaluasi dan apa goals-nya. Lalu ada list aksi yang harus dilakukan gitu ya, membuat semacam, tahapan-tahapannya gitu ya. Nah itu yang dilakukan ya ketika kita menggunakan pendekatan yang cognitive walkthrough. Jadi di sini, kita melibatkan expert. Anda lihat di,
page 5 itu melibatkan expert. Jadi expert yang melakukan untuk mengevaluasi. Ya, nah kemudian yang berikutnya, Anda kalau ada pertanyaan boleh sambil tanya ya. Yang berikutnya ada yang heuristik, ya, teknik pendekatan yang lain. Yang heuristik ini dikenalkan oleh Nielsen. Nah, ini sama juga ya, teknik untuk melakukan evaluasi. Tadi ada 3, ini yang kedua. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan yang, bentar ya, berikutnya saya mau cek dulu nih, dibuka ada yang kelewat nggak? Poin-poin pentingnya. Oke. Kayaknya nggak ada deh segitu ya. Kalau heuristik itu kan kata heuristik itu kan artinya ahli ya. Jadi dia sebetulnya sama, dia melibatkan evaluatornya itu adalah seorang expert ya. Lalu ketika prosesnya kita menyediakan daftar apa yang mau kita evaluasi, apa yang akan dinilai itu harus ada semacam listnya. Lalu, heuristik ini seakan-akan ya, poin-poin yang akan kita evaluasi itu harus sifatnya ada hal yang sifatnya sebagai guideline. Jadi prinsip umum dari desain itu yang akan dijadikan patokan ketika, melakukan evaluasi. Kalau tadi yang, kognitif itu kan kita bergerak dari, goals gitu ya, goal testnya apa dan aksinya apa yang dilakukan kemudian itu dievaluasi. Nah, kalau yang ini sama expert yang mengerjakan, di sini harus ada guideline, prinsip umum atau aturan yang memandu ya keputusan desain. Jadi desain ini apakah bisa dikatakan baik atau enggak gitu ya. Nah, ini sifatnya mengkritisi kalau yang heuristik. Jadi yang expert ini mengkritisi interface yang sudah ada. Nah, kemudian di sini dikatakan dia melakukan kaitannya dengan mengevaluasi desain itu tujuannya biasanya kalau heuristik ini dilakukan mulai dari tahap awal. Jadi dari tahap awal itu seakan-akan kita sudah mengevaluasi ya berdasarkan guideline tadi. Apakah desainnya itu sudah bisa dikatakan sesuai tidak dengan prinsip atau aturan yang ada. Nah, tetapi bisa juga digunakan kalau kita sudah masuk ke tahap lebih lanjut. Jadi kalau kita sudah membuat prototype atau storyboard atau mungkin bahkan, sistemnya sudah berfungsi ya dengan baik, dengan penuh, udah jadilah gitu. Itu bisa juga digunakan evaluasi yang heuristik tadi. Nah, mmm sama, di sini melibatkan expert, ya butuh expert juga yang cukup banyak, di sini ya tidak bisa satu artinya kalau yang namanya expert. Lalu di sini, jadi yang membuat, desain itu sama, sebetulnya tidak terlibat, ya jadi dia cuman hanya mendapatkan feedback dari, eee, expert yang tahu terkait dengan desain tadi gitu ya. Jadi di sini yang menjadi penilai itu nggak bisa dirinya sendiri gitu, seperti itu. Lalu Eee, poin pentingnya apa di sini ya? Bentar. Nah, di sini, ketika kita melakukan, evaluasi heuristik, di sini ya contoh kasusnya, kita misalnya, membuat semacam list test gitu ya, dari sistem yang kita buat. Lalu biasanya nanti kita ketika melakukan penilaian ya, evaluatornya, dia akan memberikan apa, eee akan bisa sifatnya nge-checklist atau dia bisa memberikan, nilai dengan aturan yang standar, gimana cara dia bisa menilai secara konsisten. Lalu dia menekankan ada poin-poinnya nih kalau heuristik, karena dia harus ada guideline yang dipegang ya. Dia seakan-akan menekankan misalnya gimana, user friendly, apakah interface-nya konsisten, apakah ikonnya jelas gitu ya. Jadi ada patokan-patokannya untuk mengkritisi apakah penggunaan istilahnya itu tepat gitu ya. Bagaimana dia mengatur, eee, aliran dari, informasi di interface-nya gitu ya. Bagaimana user diberikan kebebasan untuk mengendalikan, interface-nya. Jadi mana yang kontrol diserahkan ke
aplikasi atau kontrol dibebaskan ke pengguna, nah itu sebetulnya kan ada aturan-aturannya gitu ya. Lalu bagaimana, cara membuat struktur navigasi. Nah, artinya ketika dia menilai, dia menggunakan sebuah referensi gitu ya, sistemnya itu harus seperti apa. Lalu bagaimana apakah melihat interface ini user harus mengingat? Nah, kan paling bagus nggak perlu ada yang user ingat kan sebetulnya di interface. Jadi nggak mungkin dong langkah-langkah itu harus dihafalkan gitu ya. Atau bagaimana, sistem memberikan feedback ketika kita melakukan aksi. Apakah feedback-nya itu real time, lalu apakah yang dilakukan kalau misalnya user melakukan, kesalahan. Bagaimana, sistemnya bisa mencegah misalnya kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh user. Nah, itu sistem recovery, efisiensinya seperti apa, lalu apakah, semua kebutuhan pengguna, requirement-nya sudah dipenuhi atau tidak. Nah, baru malah estetika itu paling bawah. Estetika tuh, tampilannya menarik atau enggak, cantik atau enggak gitu ya, itu malah poinnya ada di paling bawah, itu. Jadi kurang lebih ada acuannya untuk mengkritisi. Jadi kalau heuristik ada ahli yang mengkritisi, dia bekerja berdasarkan guideline atau prinsip dari desain, gitu. Seakan-akan bahwa pedomannya itu dipatuhi atau tidak, gitu ya. Nah, lalu dia akan mengidentifikasi gitu kesalahan-kesalahan yang terjadi di, interface tadi, dan nanti akan menawarkan solusi, ya, solusi, akan menyarankan. Lalu apa sih misalnya, hal yang paling buruk gitu yang ada di dalam sistem tadi. Nah, itu akan di diidentifikasi. Nah, ketika tadi ada list tes yang akan dievaluasi ya, dievaluasi berdasarkan guideline atau prinsip, nanti dikasih poin gitu. Jadi dikasih penilaian, misalnya skalanya 1 sampai 5. Nah, lalu seperti apa nih, feedback-nya ya, terkait dengan nilai yang diberikan oleh evaluator tadi. Nah, biasanya kalau yang sifatnya, heuristik itu, dia selalu mencari dari kasus yang paling buruk ya, atau hal yang paling kompleks, atau yang paling inti dari aplikasi. Jadi dia cari dulu nih, kasus mana yang memiliki, eee, hal yang paling, eee, rumit, atau yang paling interface yang paling kompleks, sehingga ini kayaknya kesannya, sulit banget nih pengguna untuk menggunakan. Nah, itu tujuannya, lebih mengarah ke seperti itu. Jadi ada semacam guideline-nya yang digunakan. Kalau tadi yang kognitif, dia memang betul-betul melihat dari goals, ya, apa goals-nya, lalu aksi apa yang harus dikerjakan gitu ya, tes apa yang harus dikerjakan, di di di-trace gitu. Setelah di-trace nanti eee, di-trace ya dievaluasi gitu. Apakah goals-nya sudah tercapai atau enggak? Apakah keinginan penggunanya bisa sesuai atau enggak gitu. Nah, yang berikutnya, kalau yang di sini apalagi nih, yang heuristik, oh di sini contoh yang heuristik bahwa dikatakan, perilaku sistem itu harus bisa diprediksi gitu ya, bahwa sistemnya harus konsisten. Lalu di sini harus selalu ada feedback ya, feedback yang diberikan. Nah, termasuk ketika kita melakukan ya di sini asumsinya ketika, memilih desain evaluasi ini kan kaitannya dengan mencari kesalahan tadi ya, error di dalam interface, mencari debug-debug gitu ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya itu ada yang review base. Kalau yang review base itu, eee, sebetulnya ya kalau lihat di bentar ya, kalau lihat di referensi yang heuristik itu ada beberapa hal lagi yang diukur nih, yang terkait dengan visibilitas dari, eee, sistem tadi ya. Contohnya di sini misalnya, yang direview ya, misalnya sistem harus selalu memberikan informasi kepada pengguna ya. Apa yang terjadi di dalam sistem, itu pengguna harus tahu. Jadi harus ada feedback-nya gitu. Dan waktunya harus wajar. Jadi apa yang terjadi, begitu terjadi saat itu ya harus ada feedback gitu.
Lalu contoh ya misalnya yang lain bahwa eh, penggunaan istilah yang tepat sesuai dengan real world. Jadi misalnya penggunaan frasa, istilah ya yang maunya alami dan logis. Nah, itu hal-hal yang dipertimbangkan. Kalau masalah user control and freedom tadi ya bahwa siapa yang akan mengendalikan apakah sistem atau pengguna itu termasuk ketika misalnya ada satu kondisi yang user harus memilih gitu. Apakah dia mau meninggalkan satu 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 state gitu ya, atau dia mau melanjutkan, mau membatalkan atau mengulangi. Nah, itu sebetulnya kontrolnya ada di mana nih? Nah, itu yang dijadikan patokan-patokan untuk mengukur. Nah, kalau misalnya masalah konsistensi, itu misalnya kalau kamu menggunakan produk tadi di aplikasi web, lantas berpindah ke aplikasi mobile. Nah, gimana nih sehingga misalnya standar dan konsistensinya tetap dijaga gitu ya. Dan artinya jangan sampai misalnya ketika sistemnya sudah berpindah ke aplikasi mobile, nah tetapi tetap aja kan ketika user melakukan jangan sampai terjadi kesalahan. Jangan sampai ada slip misalnya. Terus tadi ya error prevention-nya gimana ya terkait dengan penanganan kesalahan. Lalu meminimalkan beban memori pengguna tadi itu yang paling penting ya. Ini kalau ini kaitannya dengan user experience gitu. Lalu bagaimana cara misalnya di sini ya yang paling penting itu kecepatan interaksi untuk pengguna yang pemula itu harusnya sama dengan kecepatan interaksi untuk pengguna yang expert, yang ahli. Nah, ini kan kaitannya dengan bahwa semua option itu harus bisa terlihat ya oleh pengguna. Jadi entah itu expert, entah novice, itu tetap aja dia bisa menyesuaikan gitu ya. Terutama misalnya bagaimana kalau kita bekerja ya, kita selalu sering melakukan tindakan-tindakan yang berulang. Nah, gimana caranya terkait dengan kecepatan gitu. Tadi estetis ini malah ada di paling bawah kan. Jadi estetis dan minimalis istilahnya di sini. Oke. Nah, kalau yang berikutnya ini review base. Review base ini metode evaluasi sama ya, dia intinya masih konsepnya menggunakan evaluator itu expert. Ya, jadi dia mengandalkan di sini contohnya ya hasil eksperimen ya, dan bukti-bukti dari literatur untuk mendukung atau menolak ya sebuah produk atau bagian dari desain. Jadi dia berdasarkan eksperimen terhadap user interface dan dia dibandingkan dengan suatu literatur. Jadi ini review ini hampir sama seperti heuristik ya. Heuristik kan ada guideline-nya. Nah, tapi dia lebih ke dia mencoba-coba interface gitu ya. Nah, dan apa yang terjadi nanti dia dicocokkan dengan suatu konsep gitu. Itu yang review base. Ini tujuannya sebetulnya kaitannya itu kalau misalnya suatu desain itu harus kita untuk memastikan gitu ya bahwa apakah ini memang hasil desain akhir yang akan kita gunakan. Nah, ini biasanya orang melakukan review base. Lalu model kognitif juga masih digunakan di sini ya, seperti yang tadi di bagian atas. Ini sebetulnya untuk menetapkan atau memilih desain mana yang akan kita gunakan. Nah, di sini contoh ya ada satu pendekatan nih ya untuk mengukur performance dari kinerja dari pengguna ya, kira-kira bagaimana nih kinerja pengguna terhadap sebuah interface. Ini untuk mengetahui kira-kira seperti apa pola pengguna, ini ada teknik yang namanya GOMS. GOMS ini goal, operator, method, dan seleksi. Ini model prediksi untuk mengukur kinerja pengguna terhadap sebuah interface ya. Tujuannya untuk tadi, untuk memilih desain yang asumsinya yang terbaik gitu. Jadi kan goals ini kan kaitannya dengan apa sih tujuan dari pengguna tadi gitu ya, itu goals.
Lalu ada operator. Operator itu maksudnya aksi apa yang dilakukan oleh pengguna. Itu istilahnya operator. Lalu ada metode, ya kan, GOM. M-nya metode. Ini artinya mungkin tadi suatu goals yang besar itu kita bisa bagi-bagi ke dalam beberapa sub goals gitu. Itu istilahnya metode di situ. Dekomposisi dari goals itu metode. Lalu ada selection. Selection itu tujuannya untuk menyeleksi ya. Jadi sebetulnya eh, menyeleksi di antara metode yang paling optimal. Ya, jadi langkah-langkah yang paling baik itu seperti apa untuk mencapai tujuan. Ya, harus ada berapa aksi sih di situ. Nah, itu namanya selection. Jadi seakan-akan semua proses itu dipertimbangkan kemungkinannya gitu. Jadi untuk dari suatu tujuan A, mungkin kan ada beberapa aksi yang dikerjakan. Lantas misalnya dia, untuk A ini ada 5 aksi. Lantas dia membagi ke dalam beberapa alternatif gitu. Nah, alternatif itu untuk memprediksi ya kira-kira user ini bakal suka yang mana nih ya terkait dengan sebuah interface. Jadi kalau kita berinteraksi dengan interface, mana nih kira-kira aksi yang paling mungkin dipilih oleh user. Nah, caranya tadi ya dengan dia menyeleksi dari beberapa langkah yang mungkin. Jadi dia desainernya membuat langkah-langkah alternatif. Nah, terus dipilih mana kira-kira yang user paling suka gitu. Nah, itu ya tadi ada 3 teknik evaluasi. Nah, sekarang kita kan ingin tahu nih siapa sih yang akan melakukan evaluasi tadi gitu ya. Kalau tadi kan evaluasinya melibatkan expert. Nah, sekarang bisa juga kan kita melakukan evaluasi dengan melibatkan pengguna ya. Jadi pengguna langsung melibatkan end user-nya. Nah, ini ada beberapa teknik juga ya. Jadi ini kaitannya dengan evaluasi atau mungkin semacam nge-testing ya, men-tes dari sebuah produk. Nah, contoh yang pertama ya, ketika kita melakukan evaluasi terkait dengan pengguna. Nah, mungkin kita bisa melakukan semacam di lingkungan yang terbatas, di laboratory studies. Jadi ini seakan-akan lingkungan terbatas, bukan di field langsung, jadi bukan langsung di misalnya SIA langsung di tempat kerja di ruang DAAK gitu, itu bukan. Jadi ada semacam lingkungan yang bisa kita gunakan untuk melakukan evaluasi. Nah, mungkin kalau untuk aplikasi tertentu ya butuh semacam lingkungan yang terbatas. Maksudnya biar peralatannya lengkap untuk menguji. Walaupun kan itu mungkin tidak seperti real world-nya ya. Kalau namanya lab kan ya bisa aja sih kondisinya dimanipulasi ya. Misalnya kalau kamu bikin aplikasi untuk misalnya mengenali speaker recognition, ingin mengenali siapa yang lagi sedang berbicara. Nah, mungkin bisa aja lingkungannya dibuat sedemikian rupa sehingga ada noise gitu ya. Cuman kan realnya orang bekerja seperti apa itu tidak dapat di kondisi lab tadi ya. Misalnya kalau di DAAK pegawai ITHB menggunakan SIA. Kan ketika dia sedang bekerja ada banyak gangguan ya. Misalnya tiba-tiba ada mahasiswa yang datang atau ada pegawai lain yang ngajak ngobrol. Nah, itu kan sebetulnya kondisi yang realnya dia tidak dapat. Jadi kalau mengukur apakah aplikasi ini mungkin nggak menimbulkan orang stres atau enggak, nah itu mungkin kurang akurat ya. Cuman kalau semacam di lab itu kan keuntungannya di sini semua perangkat itu bisa diadakan ya, bisa tersedia. Lalu uninterrupted, jadi lingkungannya mungkin tidak terganggu ya. Jadi kalau kondisi yang realnya sebetulnya lingkungannya bisa kita atur sedemikian rupa gitu ya, kalau yang di lab. Nah, tetapi kekurangannya itu kan tadi konteksnya kurang ya. Lalu sulit untuk mengamati beberapa pengguna yang
bekerja bersama-sama ya. Jadi kalau lingkungan yang realnya tadi, misalnya SIA dipakai di ruang DAAK, mungkin ada kebisingan, realnya kalau di ITHB ke jalan raya juga tidak terlalu jauh, itu kan real suasana orang bekerja kan seperti itu ya. Nah, tetapi kalau di lab kan mungkin hal seperti itu juga sulit gitu ya, kurang kurang aktual gitu. Konteksnya tadi ya, konteksnya itu kurang. Nah, itu ya masalah kekurangannya. Lalu misalnya eh, yang sesuai itu contoh misalnya jika lokasinya berbahaya atau tidak praktis. Kan ada aplikasi misalnya yang akan digunakan mungkin di mana di laut yang lepas gitu ya. Nah, itu kan eh, kondisi tertentu kalau kita coba langsung kan tidak praktis ya. Lalu misalnya kalau untuk sistem yang pengguna yang tunggal itu mungkin ya dibatasi ya, bisa kita batasi. Lalu misalnya memungkinkan manipulasi penggunaan yang terkontrol kalau ada di kondisi lab gitu ya. Tetapi kalau saya rasa ya tadi, ya gimana cara kalau aplikasinya yang butuh diuji di dunia nyata, ya itu mungkin agak ribet kalau kita simpan di lab gitu. Kalau misalnya ada aplikasi tertentu ya, ada interface, misalnya data inputnya bukan dari keyboard, data inputnya misalnya dari kamera. Nah, mungkin kalau kita bicara data yang real, respon sistem bisa beda ya kalau kita bekerja di lab yang mungkin lingkungannya tadi sudah mau nggak mau ya lingkungan yang terbatas, walaupun mungkin pencahayaan bisa kita ubah-ubah gitu ya. Tapi kan kalau misalnya sistemnya ada di real world, itu kan banyak faktor eksternalnya gitu, yang bisa mempengaruhi kinerja dari sistem gitu. Ya, jadi ya tergantung aplikasi apa dulu sih yang akan Anda coba di situ ya. Cuman ya tadi kalau kita butuh peralatan yang canggih, visual yang khusus, itu gampang untuk disediakan gitu ya. Cuman kurang konteks. Kalau SIA beneran kan kita ada di ruang DAK, di situ ada lemari arsip, ada kalender di dinding, ada buku, ada gangguan yang lain. Nah, situasinya itu jelas berbeda. Lagi nih yang ada di buku. Mbak, kalau Anda baca nih sebetulnya uraiannya bagus sih. Jadi ketika kita mempertimbangkan itu beberapa hal bisa dijadikan poin gitu loh untuk dasar pertimbangan. Jadi kalau yang single user ya mungkin ya bisa memadai untuk dilakukan di lab. Nah, berikutnya ya ada yang namanya field study. Kalau field study ya kita langsung ke ke tempat lingkungan yang real, lingkungannya alami, di situ dibilang ya. Lalu eh, konteksnya itu bisa dibuat seperti yang real tadi ya, bisa dipertahankan seperti yang aslinya seperti apa. Mungkin walaupun ketika kita melakukan observasi bisa jadi sebetulnya tidak persis sama, agak sedikit berubah. Lalu ada longitudinal study, itu memungkinkan katanya. Longitudinal itu berarti ketika kita mencoba itu, kita coba dengan bikin skenario ya, coba dengan jangka waktu tertentu gitu. Lantas kita pelajari seperti apa sih pengaruhnya SIA dicoba misalnya selama 1 semester. Nah, nanti diamati nih terkait dengan aplikasinya seperti apa kinerjanya. Tadi kan evaluasi mencangkup ke fungsionalitas dan usability. Nah, nanti dicek tuh fungsionalitasnya. Oh, ketika load mahasiswa sedang sepi gitu ya. Nah, seperti apa sistemnya bekerja? Atau ketika mendekati mau ujian, ya UAS, UTS, nah seperti apa? Nah, itu kita atur, kita bikin skenario berdasarkan jangka waktu tertentu gitu ya. Nanti beberapa parameter diamati nih untuk melihat apakah sistemnya bisa bekerja dengan baik atau tidak. Nah, itu biasa poin yang ketiga tadi. Nah, kalau kekurangannya, ya tadi ya, mungkin ada banyak gangguan, mungkin banyak noise-noise yang tidak perlu. Nah, kecuali kalau memang noise itu penting untuk menguji sebuah produk, ya. Tadi misalnya absensi nih di ITHB mau diganti menggunakan pengenalan suara, menggunakan voice. Nah, mungkin noise itu penting, ya, untuk mengukur sih sebetulnya.
ketahanan dari sebuah produk itu terhadap noise, ya. Asal noise-nya masih bisa ditolerir gitu. Kecuali kalau noise-nya sudah sangat mengganggu itu udah beda cerita gitu ya. Jadi noise itu sebenarnya bisa dipakai buat ngukur. Tadi termasuk, oh absensinya sekarang kita pakai kamera aja deh buat dosen, nggak usah pakai fingerprint. Fingerprint kan ribet ya, kalau dosennya baru datang masih pegang tas dan lain-lain, tangannya penuh, mau pakai fingerprint ribet. Kalau tangannya kotor, itu juga ribet. Tangan kotor kan bisa mempengaruhi akurasi. Ya akhirnya udah deh pakai kamera aja. Nah, pakai kamera kan mungkin kalau fingerprint ada noise ya, di jari juga bisa. Kalau pakai kamera, oh ada noise juga, misalnya noise-nya cahaya tidak terkontrol untuk jam-jam tertentu. Misalnya kalau pas pagi, matahari tinggi, cahaya matahari banyak masuk, itu kan sebenarnya noise. Nah, itu mungkin kalau kondisinya tidak bisa dikontrol, itu dianggap sesuatu yang menjadikan kekurangan gitu. Nah, cuman tadi ya, yang paling sesuai itu ya konteks itu dianggap sangat penting ya untuk mempelajari tadi ya studi longitudinal. Jadi kalau kita mau ngetes dalam jangka waktu tertentu ya konteks itu penting. Semacam gini deh, kalau misalnya kamu bikin aplikasi buat mendeteksi gerak gitu ya, mendeteksi gerak objek dari sensor kamera. Jadi nanti kan kalau misalnya uh, ada objek yang bergerak, itu kan nanti komputernya bisa memicu alarm gitu ya, alarmnya bakal bunyi kalau ada objek yang bergerak. Nah, kalau kita ngomongin hanya di lab, itu kan semua objek bisa hanya terbatas. Asumsinya misalnya hanya orang yang bergerak, alarmnya bunyi. Nah, tetapi kalau kita ada ke field tadi, itu kan bisa beda-beda ya. Kalau secara fungsionalitas, misalnya orang lewat, oke. Kalau binatang lewat gimana? Kan binatang juga itu objek yang bergerak gitu misalnya. Atau ada CCTV-nya dipasang di depan rumah, terus tiba-tiba misalnya ada sampah yang kebawa oleh angin, itu kan ada objek yang bergerak juga. Apakah nanti alarmnya bakal bunyi? Nah, itu kan sebetulnya kalau field study itu lebih natural environment-nya. Jadi kita bisa ngecek ke kekurangan-kekurangannya, kelemahannya gitu. Kalau yang terkait dengan fungsionalitas ya. Nah, baru di sini terkait dengan teknik buat mengimplementasinya. Nah, apa sih yang diperlukan ya ketika kita mau melakukan evaluasi? Nah, di sini biasanya ketika kita mau melakukan evaluasi ya paling enggak harus ada semacam kita harus membuat semacam simulasi atau kita sudah punya prototype ya atau bisa juga sifatnya sudah implementasi yang full. Jadi aplikasinya seakan-akan itu sudah jadi gitu ya. Nah, itu bisa digunakan sebagai bahan untuk evaluasi. Nah, di sini yang 13 ini apa? Cara kita melakukan evaluasinya gitu ya. Hal-hal apa sih yang harus kita uh, pertimbangkan, aspek-aspek apa yang harus kita ketahui ya ketika kita melakukan eksperimen untuk melakukan evaluasi. Jadi di sini kalau di sini poin pertama misalnya kita harus bisa untuk apa ya, untuk aspek-aspek tertentu ya dari perilaku interaktif itu yang sebetulnya penekanannya ke situ ya untuk melakukan evaluasi. Jadi kita bisa batasi ini aspek apa yang akan kita evaluasi. Jadi misalnya di sini aspek yang khusus dari perilaku yang interaktif gitu. Nah, maksudnya kita harus menetapkan gitu, mana dulu yang akan kita lakukan untuk evaluasi. Kan asumsinya kalau sistem itu sangat besar, ya, kalau kita mau idealis semua akan dievaluasi, itu kan pasti prosesnya amat sangat panjang. Kemudian biaya yang harus disediakan juga mahal kan, karena itu butuh biaya untuk melakukan evaluasi. Nah, otomatis kita bisa menentukan nih aspek apa yang akan kita pilih untuk dievaluasi. Nah, kemudian biasanya evaluator akan memilih hipotesa yang akan diuji. Jadi evaluator itu kan tadi expert kan, yang bertindak sebagai evaluator tuh expert. Jadi dia seakan-akan harus sudah tahu nih, harus bisa punya dugaan sementara gitu. Apa yang akan diuji.
Jadi kalau ada satu sistem dia udah punya prioritas nih. Kira-kira yang paling penting yang harus dievaluasi itu yang mana? Jadi dia membuat suatu hipotesa. Hipotesa itu kan sifatnya dugaan yang akan dibuktikan, ya. Dugaan sementara yang harus dibuktikan. Itu namanya hipotesa. Nah, kemudian kita menentukan ya sejumlah kondisi eksperimental tadi ya yang dianggap misalnya kalau kita uji dengan beberapa variabel yang nilai yang berbeda itu mungkin bisa kita ketahui nih sebetulnya seperti apa sih kondisi dari sistem tadi ya. Contoh misalnya paling gampang kamu mau ada satu aplikasi yang kita memungkinkan kita mewajibkan kita harus login. Nah, kan kalau login itu kan sebetulnya kita bisa menguji dengan beberapa nilai ya untuk mengetahui kondisinya tadi ya. Kondisi baik kita tahu nih seperti apa kelemahan dari interface misalnya ya. Kalau kita sudah tahu apa kondisi dari sebuah interface ketika mungkin kita menguji dengan beberapa value yang berbeda-beda. Jadi contohnya mungkin kasus kamu pernah siapa ya Joan ya yang cerita. Oh dia misalnya ternyata salah memasukkan email. Ini kaitannya dengan fungsionalitasnya mungkin ya. Jadi mau apa Joan itu kemarin mau ceritanya mau ikutan seminar gitu ya. Ternyata kamu salah masukin alamat email dan ternyata kamu akhirnya nggak dapat respon dari panitianya karena salah memasukkan email. Dan sistemnya kan menganggap apa yang dimasukkan itu nggak ada validasinya mungkin. Kita nggak ada validasinya, atau memang pola alamat email yang diinput oleh Joan itu betul. Ya, tetapi faktanya kan nggak ada alamat email yang seperti itu. Ya, nah, artinya kan goals-nya itu tidak tercapai. Nah, harusnya kan kalau sistem yang baik itu semua kemungkinan apa yang dilakukan oleh user itu harus bisa ke-handle. Jadi kemungkinan, oh user mungkin nggak dia melakukan kesalahan di mana gitu. Itu seharusnya kan bisa diketahui. Nah, diketahuinya dari mana ya? Tadi ketika sistemnya sudah jadi, harus dicoba-coba gitu loh. Ya, semua kemungkinan apa yang akan dilakukan oleh user. Yang nyobanya tadi evaluator. Kalau evaluator kan expert, ya dia bakal paham gitu kurang lebih berdasarkan jam terbangnya, dia bakal paham gitu apa yang kemungkinan apa yang akan dilakukan oleh user tadi. Nah, kemudian biasanya nanti ada perubahan ya yang dikaitkan dengan satu kondisi yang berbeda tadi. Jadi kalau memang misalnya setelah diukur gitu ya ada pengukuran terhadap perilaku yang dikaitkan dengan kondisi ya itu mungkin nanti akan terjadi perubahan. Jadi di sini salah satu metode yang paling bagus ya, yang paling tepat untuk mengevaluasi. Kita melakukan eksperimental. Ya, eksperimennya tapi harus terkontrol. Terkontrol itu artinya kita harus membatasi gitu loh, mana yang akan kita lakukan. Kalau enggak kan prosesnya akan sangat panjang. Nah, agar prosesnya terkontrol, ya paling bagus tadi expertnya bisa mengklaim atau membuat hipotesa. Jadi ini loh poin ini yang harus kita kerjakan gitu. Ini loh yang harus dievaluasi. Nah, itu tujuannya expertnya yang harus bisa menentukan. Gitu. Ya, jadi harus tahu sehingga dari situ bisa tahu nih masalah apa yang ada gitu ya. Jadi harus memilih ya apa yang akan dites gitu. Nanti diukur nih beberapa atribut dari atribut yang digunakan gitu. Nanti dilihat kondisinya, kondisi eksperimental tuh bagaimana ketika user itu menggunakan interface tadi gitu. Lalu di sini ada nggak variabel yang dikendalikan. Jadi kita bisa menentukan nih, nilai apa yang harus di input misalnya ya. Kalau ada satu interface, kita user harus mengentry atau apapun, ada variabel yang bisa diuji-uji. Nah, itu kan nilainya harus dikendalikan nih ya.
Kan mungkin ada nilai-nilai tertentu yang ada simbol-simbol tertentu misalnya yang nggak boleh kita input kalau ada sebuah form misalnya ketika saya mau login. Mungkin ada hal yang seperti itu. Jadi kan harus tahu nih bagaimana cara mengendalikannya. Nah, itu ya. Kemudian ini beberapa faktor yang uh, mempengaruhi ketika kita melakukan eksperimen eksperimen tadi. Nah, yang pertama ini subjeknya. Subjek itu sebetulnya ketika kita melakukan eksperimen, itu siapa sih yang akan melakukan gitu. Itu asumsinya bisa mempengaruhi terhadap hasil ya. Siapa yang akan melakukan? Lalu apakah sampelnya cukup atau tidak? Jadi yang melakukan itu kan nggak bisa hanya satu orang untuk menguji ya. Contoh misalnya kakak kelasnya ada yang bikin aplikasi game. Aplikasi game itu gamenya eh, dia membuat engine. Jadi membuat engine untuk game. Jadi klaimnya itu bahwa engine-nya itu cukup cerdas sehingga komputer itu pasti bakal menang lawan pengguna manapun. Nah, seperti itu ya. Nah, dia bikin aplikasi seperti itu. Nah, artinya ketika kita mau mengevaluasi sebuah produknya tadi ya, kita evaluasi secara fungsionalitasnya dulu. Apakah betul nggak bahwa eh, aplikasinya itu cerdas? Nah, kita kan menguji. Menguji itu kan melibatkan banyak pengguna. Nah, ini kan kaitannya dengan subjek. Siapa yang akan menguji? Nah, ini pun jadi pertanyaan sebetulnya ya. Siapa yang akan menguji? Ya. Ada berapa orang yang akan menguji? Ini sebetulnya ada di bagian poin berikutnya sih kaitannya dengan subjek tadi ya. Misalnya kalau game itu kan nggak mungkin, yang membuat gamenya nggak mungkin menguji. Karena apa? Karena kan yang bikin game itu tahu logikanya. Ya, jadi um, bagaimana sistemnya bekerja kan dia tahu. Jadi nggak boleh lah yang tahu algoritmanya yang menguji. Nah kemudian yang biasa main game itu kan ada level-levelnya ya. Ada yang level sudah expert, ada yang mungkin levelnya yang pemula, ada yang mahir, ada yang mungkin levelnya medium gitu ya. Di antara expert enggak gitu, pemula juga bukan. Nah, itu kan berarti kalau ngomongin subjek, itu pun sebetulnya sudah ada 3 level pengguna yang berbeda, ya. Nah, artinya kalau kita mau mengukur sebuah produk tadi kan semua level pengguna itu harus uh, mewakili, gitu ya. Nah, itu pun sebetulnya nggak bisa begini, nggak bisa expertnya satu, level pemulanya satu, level middle-nya yang mediumnya satu. Nah, itu kurang seperti itu. Kalau kita mengukur seperti itu, berarti nanti hasil eksperimennya kurang kurang terukur, ya. Kan itu kalau kita menentukan orang itu sifatnya bisa subjektif gitu loh. Jadi kalau misalnya bisa jadi 10 orang yang menggunakan, bisa jadi dia punya nilai subjektif yang 10 yang berbeda-beda gitu. Nah, jadi ini sangat berpengaruh nih terhadap akurasi dari evaluasi ya. Kalau kita melibatkan pengguna langsung, kita harus tahu nih siapa yang akan melakukan ya eksperimen tadi. Ya, itu harus tahu. Dan di sini sampelnya kan harus cukup. Lalu di sini ada bagian variabel. Variabel ini sebetulnya hal apa yang memungkinkan kita modifikasi ya, user lakukan modifikasi itu artinya tadi kalau misalnya ada form login itu kan kita bisa input dengan beberapa nilai dengan pola-pola yang beda ya. Misalnya kalau login harus menggunakan email dan password. Nah kan saya bisa nulis pola email yang benar gitu. Saya pakai nulis pola nama email yang tidak lumrah. Nah gimana nih misalnya? Atau misalnya ketika ngetes validasi ya, atau misalnya saya menulis nama email yang tidak diizinkan. Nah, saya cek-cek nih ketika saya tes sebuah interface dan fungsionalitasnya. Nah, gimana respon terhadap sistem? Itu kan berarti kita melakukan modifikasi dan nanti bisa kita ukur gitu. Nah, baru tadi yang hipotesa, apa yang ingin ditampilkan? Jadi kan artinya ketika kita memilih
satu fungsi yang akan diuji ya, sebetulnya dari situ pun kita harus punya semacam dugaan gitu. Kalau kita melakukan itu, apa respon yang harus atau yang sewajarnya diberikan oleh sistem. Nah, itu kan kaitannya dengan hipotesa ya. Jadi saya milih aksi A. Berarti kan saya juga sudah menduga kalau aksi A apa respon dari sistem. Kalau aksi B apa respon dari sistem. Nah, itu kan sifatnya hipotesa. Lalu misalnya desain eksperimental design. Eksperimental design itu sebetulnya pemahaman usernya. Jadi kalau ada satu interface, saya punya satu goals. Nah, berarti kan seakan-akan saya sudah punya gambaran nih, apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, ini kaitannya dengan eksperimental design. Nah, kemudian tadi kalau kita bicara variabel, ya kan nanti semua harus diukur. Ya. Apa yang dievaluasi kita lakukan melalui beberapa eksperimen, istilahnya eksperimen, karena kan kita mencoba-coba gitu ya. Kalau yang di bagian bawah ini kan kaitannya dengan end user-nya yang melakukan. Nah, untuk mengukur, mungkin nanti ada data-data yang direkodkan dari hasil pengujian tadi atau evaluasi tadi. Nah, ini kalau kita ngomongin yang namanya variabel, variabel ini asumsinya ada dua ya kalau variabel. Ada dua jenis. Di sini ada variabel independent variable dan ada dependent variable. Ya. Kalau variabel yang independent ini unsur percobaan yang dimanipulasi untuk menghasilkan kondisi yang berbeda untuk perbandingan. Jadi kalau independen kan kita tahu istilahnya apa itu independen. Nah, tetapi di sini contoh karakteristik yang dikatakan independen itu contohnya misalnya style dari interface. Style interface itu bagaimana user itu untuk berinteraksi. Itu ketika ada satu aplikasi, ada misalnya stylenya itu menggunakan WIM, window icon menu pointer. Nah, itu sebetulnya memilih WIM itu sesuatu yang dianggapnya nilai yang independen gitu. Lalu misalnya ketika kamu membuat sebuah interface, kamu menentukan nih jumlah item menu, ya. Kamu menentukan tata letak button. Nah, mau disimpan di mana? Nah, itu seakan-akan kan setiap interface bisa jadi tidak seragam ya. Mau menyimpan button di mana, itu nggak ada hal yang mengikat. Oh, bahwa button itu harus ada form, button itu harus disimpan di sebelah mana, sebetulnya nggak ada aturan yang mengikat. Ya, button submit, button cancel gitu ya, itu nggak ada hal yang mengikat nih, itu harus disimpan di mana. Nah, itu dianggap sebagai sesuatu yang independen gitu. Nah, kemudian ada nilai yang sifatnya dependent. Kalau yang dependent itu contohnya di sini ya, karakteristik yang terkait dengan hasil eksperimen, ini contohnya misalnya respon ya, waktu yang di yang di yang tercatat gitu ya ketika kita melakukan satu aksi. Ini kan kaitannya dengan respon atau kecepatan pengguna ya. Ketika kita misalnya berinteraksi dengan sebuah option atau pilihan gitu ya. Jadi waktu untuk menyelesaikan tugas ya, itu dikatakan dependent variable. Atau misalnya jumlah kesalahan yang dilakukan. Nah, itu dianggap sebagai sesuatu yang dependen. Jadi ada faktor-faktor yang terkait gitu loh. Ketika misalnya saya menyelesaikan tugas, kok saya mau ngeprint, oh aksi saya cepat banget, saya menyelesaikannya cepat. Tapi ketika saya mau men-setting printer dan lain-lain, saya atur-atur lagi nih margin, ya, mau ngatur banyaknya page per lembar gitu. Itu kan ada pengaturan yang lain. Oh, ternyata saya menyelesaikan tugas itu lebih lama. Mungkin karena itu tidak kurang familiar, kan user harus mikir dulu ya, apa yang harus diatur. Gak seperti sekedar ngeprint yang default, cuman file print, kan udah selesai. Tapi kalau saya udah masuk ke pengaturan-pengaturan, mungkin waktu yang saya selesaikan lebih lama. Karena mungkin orang juga jarang melakukan hal seperti itu ya. Itu dianggap sesuatu yang dependen. Gitu.
Jadi ada beberapa kriteria yang berbeda ya untuk data tadi gitu. Ada yang independen, ada yang dependen. Lalu tadi ada yang namanya hipotesa ya. Hipotesa ini sebetulnya ini kaitannya dengan prediksi yang dihasilkan dari sebuah eksperimen. Lalu ini kaitannya dengan tadi ya, ini ada hubungannya dengan prediksi itu, keterhubungan antara independent variable dan dependent variable. Jadi ini sebetulnya faktor itu bisa saling mempengaruhi atau tidak gitu. Itu kan bisa dianalisa lebih lanjut ya, terkait dengan hasil prediksi. Apakah interface itu bisa mempengaruhi tidak terkait dengan lamanya waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan tugas tadi. Nah, itu bisa dilihat keterhubungannya gitu. Nah, kalau yang null hipotesa itu berarti tidak ada perbedaan yang signifikan gitu. Kalau itu artinya null hipotesa. Jadi misalnya gini, di sini contoh ya, kalau yang independent variable dan dependent. Misalnya error rate itu bisa meningkat kalau misalnya font size-nya itu dikurangi ukurannya. Ya, jadi kalau fontnya relatif kecil, otomatis error rate-nya bakal meningkat. Nah, itu kan orang mempelajari keterhubungan. Jadi dengan seperti itu kan jadi tahu nih, oh ternyata ukuran font itu sangat penting gitu ya, terkait dengan flip gitu ya. Biasanya error itu kan di sini kalau interface biasanya slip biasanya, kesalahan yang muncul. Nah, kalau yang null hipotesa itu sebetulnya kita bisa mematahkan suatu konsep gitu ya. Di sini hipotesanya seakan-akan, oh kalau kita sudah menduga gitu ya, memilih sesuatu dengan asumsinya kita menduga, oh ternyata hasilnya itu tidak seperti yang kita pikirkan sebelumnya gitu ya. Jadi kita punya persepsi misalnya, oh ternyata kayaknya kalau fontnya kecil, kayaknya banyak deh meningkatkan error rate. Ternyata setelah di aplikasinya dicoba, hal itu tidak terbukti gitu. Nah, itu yang masuk kategori yang null tadi. Jadi tidak ada perbedaan gitu antara yang diamati ya berdasarkan kasus perbedaan yang diamati, tidak ada perbedaan ya dari data yang hasil pengamatan dengan fakta hasil eksperimen tadi gitu. Jadi hipotesanya bisa dipatahkan. Nah, ini kaitannya dengan null hipotesa. Nah, ketika kita melakukan eksperimen ya, eksperimen itu sebetulnya ada beberapa pendekatan gitu ya. Tadi kan kita sudah memilih nih siapa orang yang akan dilibatkan untuk melakukan eksperimen. Tadi ada di bagian subjek. Nah, kemudian berikutnya di sini ada yang namanya ada dua kategori nih ketika kita melakukan eksperimen tadi. Jadi di sini ada within subject ya, atau within group design, dan ada keywordnya between. Ya, jadi ada within dan ada between. Nah, kalau yang within subject ini gambaran secara sederhana ya. Ini setiap peserta diuji pada setiap kondisi gitu. Jadi misalnya di sini pesertanya ada 10 orang ya, peserta yang akan mengevaluasi. Lantas di fungsi yang akan kita evaluasi, misalnya ada 20 fungsi, entah apa ya, kita menetapkan nih ada 20 kondisi yang akan kita evaluasi. Lantas pesertanya ada 10. Artinya kalau within subject, setiap peserta dia mengevaluasi semua fungsi gitu. Jadi peserta ke-1 dia mengevaluasi tadi berapa? 20 fungsi ya, 20 kondisi ya. Satu peserta melakukan 20 kondisi. Peserta kedua juga dia mengevaluasi 20 kondisi. Begitu seterusnya. Jadi dia setiap peserta dia menguji setiap kondisi. Nah, itu yang within subject. Nah, kalau between subject itu sedikit berbeda ya. Jadi seperti ini mungkin gambarannya. Nah, ini ya.
Jadi kalau yang within subject, ini ada 3 kondisi ya, A, B, C. Ini pesertanya ada 2. Ya, berarti peserta pertama dia menguji 3 kondisi. Peserta yang berikutnya juga sama, menguji 3 kondisi. Nah, kalau yang between, ini pesertanya ada 6. Nah, di sini misalnya ada 3 kondisi yang akan kita uji. Ya udah karena 6, ada 3, ya udah deh kita bagi-bagi aja misalnya ya. Kondisi yang pertama, yang A itu peserta 1 dan 2 gitu. Yang B ini 3 dan 4 gitu. Jadi jelas ya perbedaan signifikannya gitu. Kalau yang pertama itu ya mungkin nanti feedbacknya akan lebih banyak ya, karena setiap peserta dia mengecek semua gitu. Kalau yang between hanya mungkin loh satu peserta itu mengecek satu satu kondisi. Ini mungkin dikasih 2 karena sengaja ya, karena kalau satu peserta hanya satu kondisi ini agak ribet gitu. Masalahnya kan setiap orang nilai subjektivitasnya itu sangat berbeda-beda gitu. Nah, itu yang menjadikan kendala kalau kita pakai between subject. Ya, jadi kalau yang within subject itu kan pesertanya bisa lebih sedikit ya. Lalu karena lebih semua fungsi dicoba oleh peserta, biasanya dia melibatkan pesertanya yang tidak terlalu banyak. Cuman karena kurangnya peserta, biasanya nanti kurang variasi dari feedback gitu. Itu masalahnya. Lalu kalau yang ini kan kita tidak perlu menyeimbangkan kelompok yang within subject. Jadi ada 10 orang ya udah diminta melakukan mengevaluasi semua kondisi ya. Kalau yang between kan gimana cara nih biar imbang? Misalnya pesertanya ada 20 kondisi yang mau di ujinya misalnya ada 5. Kalau 25 kan kebetulan uh, tinggal dibagi aja ya, satu orang dia menguji 4 kondisi misalnya. Nah, tetapi kan gimana cara biar hasilnya itu imbang. Oh ini ya, untuk kondisi A ini ada 2 orang. Ini kan kebetulan angkanya pas gitu ya. Untuk kondisi B ini 2 orang, kondisi C juga 2 orang. Nah, gimana kalau misalnya tidak imbang? Kan tidak imbang juga bisa mempengaruhi ke kesimpulan, ya. Kesimpulan dari hasil evaluasi gitu. Hmm. Itu, jadi ada semacam tekniknya beda-beda. Karena kan untuk mengevaluasi itu uh, butuh dana yang cukup mahal ya. Ada kakak kelasnya tuh yang tugas yang kerja praktek, dia mengevaluasi. Jadi kayak ngetesting gitu loh kerjaannya. Dia ngevaluasi fungsionalitasnya. Nah, kalau seperti itu malah dia kalau perusahaan yang besar itu dia membayar uh, untuk ngecek fungsionalitas itu memang membayar orang untuk mengevaluasi fungsionalitasnya gitu. Jadi yang kerja praktek bukan desain sih, dia ke fungsionalitasnya. Apakah fungsionalitasnya sudah bekerja dengan baik atau tidak? Ada bug-nya nggak? Misalnya kalau tadi ya, kita masukin ke form nilai-nilai yang tidak lazim. Nah, kan resikonya kalau namanya orang awam, juga kadang dia menginput, ya langsung suka-sukanya orang. Mungkin ada karakter yang typo yang salah, begitu ya. Nah, seperti itu perbedaannya. Jadi kalau yang between, kan harus menyeimbangkan kelompok biar imbang gitu hasilnya biar kurang lebih sama. Nah, kalau kamu sudah tugas akhir gini, kadang pengujian ini kan kaitannya dengan pengujian ya. Harus tahu tuh gimana cara ngambil sampling. Baik kalau di aplikasi ini data sampling atau nanti kalau kamu bikin semacam game tadi ya, semacam game mau diukur nih bahwa gamenya itu cerdas atau tidak, kan diuji dengan banyak pengguna. Berarti itu kan harus menguji fungsionalitasnya. Nah, kalau sudah seperti itu ya harus tahu nih siapa yang akan dipilih. Tadi kaitannya dengan subjek ya. Siapa yang akan dipilih untuk mengevaluasi. Jadi ada 2, ada between, ada within group. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak?
Coba tadi kalau yang tadi yang jawaban udah masuk semua belum? 38 orang. Joshua nggak ada ya? Joshua Kusmana. Oh, Joshua Kusmana masuk ya? Hmm. Oke. Kalau buat tugas besar kamu udah tahu ya tugasnya? Ini Jurnal apa? kan, Bu? Ya, udah dapat belum? Oh, Pertama. belum sih, Bu. Coba Masih. mulai cari. Itu kan tugas kelompok ya. Oh ya, Bu. Yang menentukan kelompoknya siapa? Oh, kemarin kalau dari yang sebelumnya Udah kan ada. random, Bu. Ya, udah ada. Nanti coba kalau kamu coba cari jurnal dari sekarang biar dapat jurnal yang Oke. tepat ya. Kan ini tujuannya biar Anda nih berlatih membaca jurnal. Ini penting karena nanti di tugas akhir kamu banyak yang kesulitan baca jurnal. Itu kan nanti kalau metodologi penelitian intinya kamu baca jurnal. Baca jurnal itu nggak mudah. Cari jurnal yang bagus dari sekarang. Kalau bisa jurnal itu yang terindeks. Indeks Scopus misalnya. Ada kan web Scopus, nanti kamu masukin jurnalnya ke situ. Apakah jurnal yang kamu pilih ini terindeks atau tidak. Sehingga nanti kualitas jurnalnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian ini kaitannya dengan analisa dari data. Nah, ini kan sebetulnya mungkin kamu ini bersinggungan dengan mata kuliah yang lain. Jadi kalau kita sudah melakukan evaluasi, tadi sudah melibatkan banyak orang, asumsinya ya, ada yang within subjek, ada between subjek. Ini kan contoh partisipannya cuma 2, ini partisipannya cuma 6. Sebetulnya kan faktanya yang terlibat di proses evaluasi itu bisa banyak orang. Sehingga mungkin nanti kita akan berinteraksi dengan data yang sangat banyak. Nah, ini kaitannya dengan tadi data hasil evaluasi. Nah, secara prinsip mungkin kalau bicara soal data, mungkin kalau kita ambil jurusan informatika ya tidak terlalu asing lah dengan beragam tipe data gitu ya, atau beragam karakteristik data. Nah, yang pasti sebetulnya ketika kita bekerja dengan data ya harus tahu ada data dengan eh, apa tipe-tipe tertentu ya. Kalau di sini contohnya misalnya data itu ada yang tipenya discrete, ada yang continue. Nah, itu kan jelas hal yang berbeda. Kalau tipe datanya berbeda, berarti kan cara kita menginterpretasi juga beda, ya. Kalau tipe discrete itu misalnya contohnya memiliki nilai yang terbatas, ya dari suatu nilai atau dari suatu tingkatan. Ya, itu biasanya nilai yang discrete. Nah, tetapi kalau nilai yang eh, continue biasanya susah nih untuk mengatasi karena continue itu kita nggak punya nilai yang jumlah terbatas tadi ya. Contoh kalau misalnya paling gampang data yang discrete. Kalau di layar komputer yang paling gampang kita tahu data discrete itu misalnya warna level grayscale, warna keabuan. Itu kan warnanya discrete ya. Oh, kode merahnya berapa, kode greennya berapa, kode blue-nya berapa. Itu kan nilainya terbatas ya antara 0 sampai dengan 255. Nah, itu nilainya discrete. Nah, tetapi kalau nilai continue itu kan susah ya untuk kita menerjemahkan. Continue itu biasanya nilainya tidak bisa kita apa ya tidak memiliki nilai yang pasti dan patokannya dia biasanya bergerak di antara 2 titik gitu. Itu biasanya nilai yang continue. Atau misalnya kalau kita uh, nilai continue itu nilainya tidak terbatas. Jadi biasanya ditulis dalam beberapa fungsi biasanya kalau nilai yang masih nilai continue. Uh, jadi data yang karakteristik berbeda, kamu juga harus tahu nih gimana cara menangani. Atau misalnya contoh ya, kalau tipe data yang berbeda tuh gini, semacam di sistem pakar, ya, expert system. Expert system itu kan ada interface-nya. Biasanya sistem pakar itu interface-nya menggunakan NLP, menggunakan bahasa
alami, menggunakan pemrosesan bahasa alami. Bahasa alami itu kan bisa speech, seperti saya ngomong, atau semacam aplikasi chatting, tanya jawab gitu ya. Nah itu contoh aplikasi sistem pakar. Sistem pakar itu pakar yang kita tuangkan ke dalam sebuah produk, sebuah aplikasi. Asumsinya pakarnya susah ditemui ya, misalnya pakarnya dokter, dokternya susah banget, jarang. Dokter seperti itu, keahlian seperti itu mahal. Artinya kita membuat sebuah produk nih untuk mewakili fungsi seorang dokter tadi. Nah, itu kan sistem pakar. Cara paling bagus kita komunikasinya menggunakan NLP interface-nya. Nah, kalau sistem pakar itu kadang ada nilai yang diskrit, ya ada nilai yang continue, yang susah kita ukur. Kalau misalnya ini ya, apakah kalau ada pertanyaan, berapa suhu badan kamu? Nah, kalau ditanya berapa, kan saya bakal cek nih, oh pakai satu alat sehingga saya tahu suhu badan saya ini misalnya 36 derajat. Nah, itu kan datanya diskrit. Itu kan pasti ya. Tetapi misalnya kalau sistem pakar kan nggak mungkin dokter nanya begitu ke pasien. Suhu badan kamu berapa? Ya nggak mungkin orang dia datang ke dokter kan karena ingin tahu kondisinya, ingin diukur misalnya ya. Nah, tetapi kan kalau sistem pakar bertanya malah pertanyaannya begini, apakah badan kamu panas? Nah, itu kan sudah karakteristiknya sudah continue. Saya cuma menjawab, panas ya kadang-kadang, agak, misalnya ya, panas banget. Itu pun sebenarnya susah untuk diukur. Nah, untuk karakteristik seperti itu, gimana ngukurnya? Nah, sama ketika kita melakukan evaluasi terhadap user interface. Mungkin ada beberapa tipe data yang seperti itu. Tanpa kamu sadari nih, kamu ketika menyediakan form untuk evaluasi, ya tiba-tiba oh ternyata di belakangan kita ngerti nih, oh ternyata ada feedback dari pengguna yang sifatnya continue. Nah, itu bagaimana kita mengukurnya gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan tadi tipe datanya tadi. Itu kan harus bisa ditangani sehingga kita bisa narik kesimpulan apakah sistemnya sudah seperti yang diharapkan atau tidak gitu. Ini kaitannya nanti dengan analisa data. Nah, kemudian kalau yang analisa dari data tadi kan biasanya nanti datanya akan diproses lebih lanjut. Nah, itu kalau untuk diproses lebih lanjut, kalau asumsinya yang uji banyak gitu ya, yang uji banyak, terus variabel untuk pengukuran juga macam-macam gitu ya. Misalnya yang melakukan evaluasi banyak user, terus kondisi yang diuji juga banyak. Nah, kan gimana cara kamu ingin menyimpulkan gitu ya bahwa dari data pengguna yang 100 orang, lantas kondisi yang diujinya itu amat sangat banyak, lantas kita bisa menarik kesimpulan, oh ternyata aplikasi kamu ini masuk kategori ke dapat diterima atau tidak. Nah kan kalau kita dari data yang beragam, sulit banget kalau kita analisa manual ya dari datanya untuk ditarik kesimpulan. Nah artinya kan kalau seperti itu kita butuh analisa yang lebih lanjut. Nah biasanya ini kaitannya dengan teori ilmu yang lain, yang statistik ya. Ada parametrik, ada non parametrik. Ini kan beda nih, harus dihitung, diukur pakai ilmu-ilmu yang lain, ilmu statistika. Nah, kalau yang lain contohnya misalnya ya data banyak, kamu ingin menarik kesimpulan dari data yang banyak tadi dengan variabel yang sangat beragam. Contoh kalau di informatika mungkin nanti ada teknik clustering. Sehingga kita tahu nih dari jawaban pengguna tadi akan kita cluster ya akan kita cluster ke dalam berapa banyak kan kita bisa menentukan nih seakan-akan nanti kita bisa ngumpulin data kemiripan berdasarkan jarak tertentu gitu. Atau misalnya dari data yang sangat banyak, kamu juga bisa buat semacam klasifikasi. Sehingga misalnya dari data yang beragam, kita bisa simpulkan, oh ternyata misalnya aplikasi kamu itu bisa digunakan atau bisa diterima atau tidak. Nah itu kan kaitannya dengan bisa dengan klasifikasi. Nah seperti itu. Itu kan jadi butuh proses lagi yang panjang gitu ya untuk menarik kesimpulan dari hasil evaluasi. Kalau di sini ada statistika parametrik, ini kan mempertimbangkan mempelajari jenis sebaran dan distribusi data gitu. Itu yang namanya statistika parametrik.
Nah, jadi kita butuh keahlian yang lain lagi gitu untuk menyimpulkan gitu. Atau misalnya di sini ada yang non parametrik. Ini yang bebas sebaran. Nah, itu kan berarti kamu harus tahu nih, ya berdasarkan tadi evaluasi, nanti bagaimana menyimpulkan, harus ada metode lagi yang lain di teori yang berbeda gitu. Oh, misalnya ada contingency table. Ini kan distribusi suatu variabel, ya. Dia kita gambar ke dalam baris dan kolom. Nah, ini kan sebetulnya untuk mencari keterhubungan di antara dua variabel. Ini sudah prosesnya jadi panjang sebetulnya ya. Kalau kita mau asumsinya membuat software dengan baik. Oke. Ini yang berikutnya apa nih? Uh, oh, ini gini. Ini mungkin loh ketika Anda melakukan eksperimen tadi ya, itu kita tidak data yang kita kumpulkan itu patokannya bukan berdasarkan single user. Tapi misalnya ya, kita melakukan eksperimen tetapi melibatkan kelompok. Nah, ini asumsinya ada hal lagi yang harus dipertimbangkan gitu ya. Kalau kita melakukan eksperimen itu eh, melibatkan subjeknya itu kelompok. Jadi kan kita harus tahu nih, siapa sih subjek yang akan kita pilih gitu. Lalu tes apa yang akan kita uh, uji, apa yang akan kita pilih gitu. Lalu misalnya di sini bagaimana data itu bisa kita kumpulkan. Lalu kira-kira bagaimana kita menganalisa. Ya, jadi asumsinya kita menarik kesimpulan itu bukan per subjek orang, tapi per subjek grup. Nah, ini kan satu hal lagi yang berbeda. Untuk mendefinisikan siapa grupnya pun itu bukan pekerjaan yang mudah gitu ya. Kamu bisa menyimpulkan misalnya, oh untuk satu produk, kamu milih kriteria grup itu berdasarkan apa? Misalnya grupnya itu mahasiswa berdasarkan range usia tertentu ya. Atau misalnya mahasiswa kamu pecah lagi karena kaitan dengan sebuah produk tadi ya. Mahasiswa ini kamu pecah lagi berdasarkan jenis kelamin misalnya. Nah, ini kan kaitannya dengan subjek grup. Jadi kalau kita uh, melakukan eksperimen dengan melibatkan grup itu sebetulnya ini asumsinya satu hal yang lebih kompleks gitu untuk mengumpulkan dan untuk menganalisa data, termasuk memilih tes apa yang akan diuji ya. Jadi kan mungkin nggak semua fungsi ini bisa dicocok buat diuji berdasarkan subjek grup gitu. Nah, yang berikutnya lagi teknik observasi ya. Apa yang ada nih, di sini ada 5, ada think load, ada kooperatif, ada protokol analisis, ada automated analysis, dan ada post test fall through. Nah, kalau think load ini uh, satu pendekatan ya. Kalau yang ini teknik observasi, bentar ya. Kalau di buku ada berapa hal sih yang penting. Ini kalau kamu baca bukunya sebetulnya ini loh, pengalaman penulisnya itu dituangkan di situ. Jadi kalau think load ini dia melakukan uh, observasi dengan secara langsung. Ini ya. Oke. Di sini ada tuh ngecek-ngecek dari poin-poin penting di buku sebenarnya udah saya tulis. Nah, kalau sistem kayak gini ya Anda harus ini sendiri. Jadi ini observasi langsung. Ya. Lalu di sini eh, pengguna tes diminta untuk kalau think load ini sebetulnya lebih berat di orang peserta yang melakukan evaluasi. Nah, jadi di sini seakan-akan ketika menguji kegunaan, jadi peserta tesnya itu ya penggunanya itu diminta mengungkapkan gitu loh pendapat terhadap produk yang dievaluasi.
Jadi dari sisi pesertanya itu yang harus bisa menjelaskan gitu pendapatnya secara verbal kalau di sini ya, secara verbal saat berinteraksi dengan sistem. Jadi diminta komentarnya ya, diminta komen-komennya gitu. Cuma di sini dianggap eh, ada dua variasi ya dari teknik protokol thinking aloud. Jadi di sini seakan-akan eh, pengguna tuh harus mengamati ya. Jadi jumlah pengguna pun ini biasanya mempengaruhi ya, mempengaruhi dari eh, feedback yang diterima. Jadi semakin penggunanya semakin banyak, itu otomatis eh, hasilnya akan semakin baik ya. Karena kan otomatis setiap orang itu biasanya pesannya atau masalahnya bisa berbeda-beda gitu. Jadi lebih banyak pengguna itu sebetulnya lebih membantu ya untuk mengidentifikasi aspek apa yang dianggapnya kalau ini ya, kalau saya lihat di buku tuh istilahnya membingungkan dari sistem. Jadi semakin banyak pengguna itu asumsinya semakin bagus. Pengguna diminta mengamati, ya, diminta mengamati dan nanti dia harus bisa menjelaskan gitu. Apa kesannya? Keuntungannya di sini katanya konsepnya sederhana, ya, memerlukan sedikit keahlian. Jadi orang nggak punya keahlian pun juga kalau diminta komentar kan bisa-bisa aja. Bisa juga dia inputnya memberikan wawasan yang berguna ya kalau memang inputnya komentarnya kritis itu kan bisa memberikan wawasan yang baik. Lalu di sini um, secara prinsip ya otomatis kita punya karena ada kesan dari pengguna kita bisa tahu nih seperti uh, apa sistem itu bekerja seperti apa itu bisa tergambar sebetulnya ya. Jadi kita bisa tahu bagaimana sistemnya itu eh, cara menggunakannya gitu. Nah, kerugiannya ya di sini subjektif katanya. Ya, karena kan tergantung dari apa siapa yang melakukan evaluasi gitu ya. Di sini subjektif lalu eh, selektif berarti kan setiap orang bisa juga apa yang penekanannya terhadap evaluasinya bisa berbeda-beda gitu ya. Ini kaitannya dengan selektif. Jadi misalnya, oh saya cenderung ke evaluasi kondisi A nih yang benar-benar saya evaluasi secara mendalam. Entah entah apa alasannya. Tapi mungkin untuk yang orang yang lain lagi, mungkin dia lebih memilih option yang berbeda. Nah, itu kategorinya itu bisa selektif gitu. Uh, Di sini otomatis karena dia lebih seperti apa gambaran dari sistemnya, otomatis dia asumsinya bisa menggambarkan dapat mengubah kinerja dari tesnya tadi gitu. Jadi bisa jadi karena setiap orang itu pandangannya berbeda-beda gitu ya, sehingga gambaran dari sistem yang bekerja seperti apa itu sebetulnya tidak bisa diukur secara aktual, secara eksak. Gitu. Itu yang kaitannya dengan think aloud. Thinking aloud itu orang yang mengevaluasi diminta menganalisa, bisa dia menjelaskan gitu terhadap kesannya terhadap produk tadi. Nah, ini tadi kan subjektif. Saya prefer yang mana nih buat mengevaluasi kondisi. Itu kan setiap orang bisa berbeda-beda. Nah, kemudian ada yang sifatnya kooperatif. Apa nih kooperatif? Saya cuma nge-highlight yang pentingnya aja ya, karena di bukunya uraiannya banyak. Ini dianggap varian dari thinking aloud tadi. Ya, jadi di sini pengguna dia melibatkan diri untuk melakukan evaluasi ya. Jadi dia seakan-akan yang menggunakan, dia bukan bertindak sebagai subjek yang harus melakukan evaluasi gitu ya. Tapi tetap penekanannya dia harus apa mampu memahami sistemnya bekerja seperti apa dan dia harus bisa memberikan komentar gitu ya. Nah, nanti di sini kalau yang kooperatif ini, di sini ada semacam evaluatornya yang mengarahkan. Kalau tadi kan yang pertama ya, karena di sini subjektif selektif itu nggak ada sama ini orang bebas saja disuruh menggunakan gitu ya.
Nah, kalau yang kedua, ini seakan-akan evaluatornya yang mengarahkan. Jadi ketika dia melakukan, terus ditanya sama evaluatornya. Jadi apa yang ingin diketahui oleh evaluator, dia tanyakan langsung ke eh, peserta evaluasinya gitu. Jadi dia mengajukan pertanyaan gitu. Dan evaluatornya juga bisa membantu menjelaskan. Jadi bisa ada komunikasi tanya jawab di sini gitu ya. Jadi kalau usernya ngerasa ada hal yang menurut dia perlu ditanyakan bisa, lalu ketika yang mengumpulkan datanya ingin tahu kesannya seperti apa juga bisa berkomunikasi dua arah. Cuman kan kalau berkomunikasi dua arah juga sebetulnya kan nanti areanya bisa melebar ya. Jadi otomatis komunikasinya bisa tidak terkontrol juga. Nah, nanti ini bakal sulit ketika kita akan mengambil kesimpulan gitu. Jadi nanti mungkin hasilnya juga tidak maksimal ya. Oke. Nah, baru nanti ada teknik lagi yang lain. Ini tuh protokol analisa. Ini ketika kita melakukan observasi gitu ya. Hal apa sih yang harus kita lakukan? Protokol ini kan sebetulnya apa yang dilakukan kita catat gitu. Nah, untuk merekord banyak cara. Ya banyak bisa manual atau kita bisa menggunakan audio. Audionya bisa direkam langsung sambil tanya jawab. Atau video, apa yang orang lakukan itu direkam atau pakai computer logging. Computer logging itu ketika user ngetik-ngetik di keyboard, itu kan semua terekam, gitu ya. Jadi banyak cara yang bisa digunakan untuk merekod semua data hasil observasi. Ya, atau juga bisa di mix. Oh ya udah deh, karena kita dananya cukup, perangkat cukup, ya kamu mix aja video dengan computer logging. Kalau video ingin tahu seperti apa pesan ekspresi pengguna terhadap suatu aplikasi, itu kan ekspresinya bisa dilihat dari video gitu. Lalu apakah user ngekliknya salah-salah, itu bisa dilihat dari computer loggingnya misalnya, seperti itu. Nah, atau ada juga yang automated analisa, analisis tadi. Nah, ini ada di hal yang lain ya. Jadi ini dia merekam secara otomatis, intinya sih begitu. Ya, dia merekam secara otomatis. Lalu di sini eh, kita ingin tahu seperti apa sih reaksi dari peserta evaluasi. Reaksinya ketika pengguna itu berinteraksi. Gitu. Lalu seperti apa intentionnya? Jadi reaksi pengguna itu betul-betul dipelajari, diamati. Itu yang automated analysis. Ini di sini ya, kalau yang automated ini katanya sih hindari tes yang berlebihan. Jadi kita boleh milih nih, option mana yang akan kita uh, rekam untuk diamati reaksi dari pengguna. Jadi ini intinya otomatis merekam dan kita amati seperti apa reaksi dari pengguna. Ya, jadi kita tahu ekspresinya, interestnya kemana, reaksinya gitu, kecepatan respon, ya itu bisa direkam. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Post talk walkthrough. Ini kalau post talk walkthrough ini seakan-akan kita ngelihat lagi, nge-playback lagi ya semua yang sudah kita rekam ketika kita melakukan evaluasi. Lantas kita komentari gitu. Ini kenapa hal ini bisa terjadi. Nah, lalu nanti harus ada penilaian nih untuk mengidentifikasi terkait dengan pertanyaan. Jadi ini sebetulnya kita identifikasi kenapa orang itu melakukan aksi seperti itu. Ya. Alasannya kira-kira kenapa sih? Apa yang dipikirkan oleh user? Nah, ini yang kaitannya dengan post-talk walkthrough. Jadi kita melihat lagi, nge-review lagi semua feedback yang diberikan. Ya, lantas kita evaluasi nih. Kira-kira kenapa user itu berpikir seperti itu? Kenapa user itu melakukan kesalahan seperti itu? Ini yang poin yang terakhir. Oke, waktunya udah habis ya. Nanti mungkin bisa dibaca. Ya, ini cuma teknik evaluasi untuk user interface. Nextnya minggu depan apa coba materinya? Uh, minggu depan kalau bisa kamu mulai menyebutkan judulnya ya, kira-kira topik
apa yang akan kamu angkat di tugas besar. Jadi biar jurnalnya biar bagus. Kalau misalnya mendadak itu nggak gampang loh mencari jurnal, ya. Apalagi kalau kamu belum terbiasa, eh, kalau kamu belum terbiasa mencari jurnal atau membaca jurnal, itu agak lama ya kamu menganalisanya gitu. Jadi minggu depan saya minta kurang lebih topiknya aja dulu apa ya. Jadi yang kamu angkat itu eh, topik penelitian terkait dengan HCI, ya, terkait dengan IMK. Gitu. Saya tunggu ya semua minggu depan. Minimal itu 3 jurnal, ya. Jadi jangan terlalu sedikit. Nanti juga kalau kamu misalnya udah mengusulkan jurnal, kadang suka banyak masalah juga nih, ya. Jadi lebih baik minggu depan saya minta kamu mulai ngesubmit jurnal. Oke, udah ya, karena ini saya ada kelas lagi yang lain. Oke.